Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudari, para sahabat, ibu bapak, kaum muslimin dan musliman yang saya muliakan, saudara-saudariku dari kalangan hadirin NU yang berbahagia, para sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya hormati, tidak lupa juga salam hormat saya untuk siapapun Anda yang mengikuti kajian saya di channel Wali NU ini. Salam NKRI, salam cinta Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberikan tambahan rezeki, nikmat yang barokah, dikuatkan iman dan Islamnya, diberikan pula tambahan ilmu pengetahuan, dan dijadikan sebagai hamba-hamba, individu-individu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan respon atas kajian keislaman yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Romli melalui video di channel YouTube-nya. Dalam hal ini saya akan membatasi pada kajian yang berkaitan dengan diskursus nasab Ba'alwi, Wali Songo, tentang ilmu nasab dan ke-NU-an. Tentunya apabila memang durasi waktu tersedia, sebab kalau terlalu panjang saya akan kerepotan untuk menguploadnya karena terlalu lama menunggunya. Saudara-saudariku, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Idrus Romli ini termasuk salah satu di antara kalangan ustadz yang menjadi muhibbin dan sekaligus sebagai seorang pembela kalangan Ba'alwi. Dan beliau juga termasuk di antara ustadz yang memasuki arena diskursus nasab Ba'alwi ini. Saudara-saudaraku, saya ingin mencoba mengomentari apa yang sudah beliau sampaikan, dan saya akan memulainya dengan beberapa kesimpulan antara lain. Yang pertama, saya melihat bahwa Ustadz Idrus Romli ini adalah orang yang tergesa-gesa atau terburu-buru dalam memberikan fatwa kesohihan nasab Ba'alwi. Nanti saya akan coba terangkan. Yang kedua, Ustadz Idrus Romli adalah orang yang mengalami kesalahpahaman atau dalam istilah yang lebih gaul, gagal faham tentang ilmu nasab dan kaidah-kaidahnya. Nanti dalam bahasa kampus saya sebut saja ilmu nasab dan kaidahnya ini sebagai metodologi ilmu nasab. Sehingga beliau mengabaikan betapa pentingnya menerapkan kaidah-kaidah ilmu nasab dalam suatu penelitian dan penetapan suatu nasab yang diragukan. Selain itu, beliau juga mengalami gagal paham tentang apa yang telah dilakukan oleh para peneliti nasabnya Ba'alwi. Kita sebut saja di sini Kiai Imad. Kemudian yang ketiga, Ustadz Idrus Romli ini tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang peneliti nasab Ba'alwi. Yang beliau tunjukkan kepada umat Islam yang meragukan dan mempertanyakan kesohihan nasab Ba'alwi hanyalah dirinya sebagai seorang pembaca buku yang taklid buta. Kebetulan buku atau kitab yang beliau baca berisi informasi tentang nasab Ba'alwi. Karenanya nanti pendapatnya tentang kesohihan nasab Ba'alwi sama sekali tidak dapat diterima karena belumlah memberikan jawaban terhadap 12 pertanyaan pokok dari kalangan umat Islam berkaitan dengan keraguan mereka terhadap kesohihan nasabnya Ba'alwi. Saudara-saudariku yang berbahagia, jadi bedakan antara orang yang cuma membaca buku dan taklid saja dengan seorang yang melakukan penelitian yang kita sebut sebagai peneliti. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit di sini.
pembaca buku yang taklid itu hanyalah seseorang ya, yang membaca suatu buku yang kemudian menukil informasi yang dibacanya dari buku tersebut, kemudian menjadikan apa yang dinukilnya itu sebagai fatwa hukum untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang dibelanya, di mana yang bersangkutan atau pembaca buku ini tidak melakukan pengujian atas kebenaran dari berita yang dibacanya. Misalnya kita ambil contoh begini, ketika Ustadz Idrus Romli membaca kitab Tabaqatul Khawas karyanya Imam Az-Zabidi, di mana di dalam kitab tersebut terdapat khabar tentang nama seorang tokoh dari kalangan Ba'alwi menurut informasi di dalam kitab tersebut. Karena tidak memposisikan dirinya sebagai seorang peneliti, hanya sebagai pembaca buku yang taklid, maka ia pun menjadikan berita itu sebagai fatwa pembenaran sahihnya nasab Ba'alwi, tanpa lebih dahulu menguji kebenaran dengan beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah nama tokoh yang diberitakan di dalam buku tersebut betul-betul dari kalangan Ba'alwi, mengingat bisa saja terjadi di masa lalu adanya kesamaan nama dan marga. Selain itu, Kiai ataupun Ustadz Idrus Romli ini tidak meneliti sumber-sumber dari kitab tersebut, dalam bahasa kampus modern yaitu catatan kaki atau footnote atau catatan samping, side note. Di samping juga beliau ini tidak meneliti tahun kitab tersebut ditulis dan masa hidup si penulis kitab, yang mana sebelum kitab tersebut ditulis ataupun sebelum si penulis itu hidup, di masa hidupnya si penulis, masa-masa sebelumnya ada rentang masa yang sangat panjang hingga berabad-abad lamanya tidak ditemukan adanya riwayat dari manapun yang menyebutkan bahwa kalangan Ba'alwi itu sebagai zuriyah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini beliau tidak menelitinya karena memang beliau bukan sebagai peneliti ketika membaca buku yang dimaksud, kitab yang dimaksud. Hal yang sama ketika Ustadz Idrus Romli membaca kitab-kitab yang lainnya. Jadi beliau pun memposisikan diri sebagai taklid, umpama membaca kitabnya Imam Ibnu Hajar ataupun kitab-kitab yang lain. Dan beliau tidak membedakan jenis khobar, misalnya khobar itu sebagai khobar kinaya, khobar isbatun nasab ataupun apresiasi dan lain sebagainya. Seorang peneliti akan memastikan jenis beritanya. Di samping itu akan menelusuri referensi-referensi sampai ke ujung-ujungnya, sampai yang terakhir. Saudara-saudariku, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita dapat membedakan dan menemukan yang mana orang yang telah mengikuti prosedur penelitian nasab Ba'alwi dan yang mana orang yang mengeluarkan fatwa hukum secara sembarangan tentang nasab yang diragukan, di mana nasab tersebut memang diragukan oleh beberapa kalangan umat Islam, sementara orang yang tidak melakukan penelitian hanya menukil kitab begitu saja dan taklid begitu saja tanpa adanya penelitian yang dalam. Fatwa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang seperti itu tentu saja tidak dapat diterima karena bisa menyesatkan umat Islam. Saudara-saudariku, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu Anda ketahui dalam ilmu nasabnya, metodologi ilmu nasab, seorang peneliti suatu nasab sebagaimana pernah saya sampaikan di dalam beberapa video saya sebelumnya tentang ulama nasab. Mereka berusaha akan mengumpulkan semua data, mencari semua data yang berhubungan dengan nasab yang sedang diteliti, kemudian mengumpulkan semua data tersebut, kitab-kitab, manuskrip, bukti-bukti dan lain sebagainya. Semua data tersebut bisa saja mencapai puluhan data bahkan ratusan data. Selanjutnya seorang peneliti akan berusaha dengan teliti dan berhati-hati untuk
mengklasifikasikan semua data yang ada itu menjadi beberapa jenis, yaitu yang mana dari semua data tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan utama, al-masadir, dan yang mana yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan primer, dan yang mana dari semua data-data tersebut yang tidak dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. Apa contohnya? Misalnya seperti buku-buku cerita dongeng sebelum tidur. Walaupun di dalam buku cerita dongeng tersebut terdapat nama tokoh yang diceritakan, yang dimana nama itu adalah nama yang ada di dalam nasab yang sedang diteliti. Nah, dalam kaidah metodologi ilmu nasab, buku dongeng tidak dapat dijadikan cerita, ya. Buku dongeng atau al-asatir. Mengapa tidak dapat dijadikan sebagai sumber rujukan? Karena buku-buku cerita dongeng ini tidak memiliki sumber referensi. Tidak ada informasi dari mana cerita itu diperoleh. Jadi bisa saja buku dongeng itu adalah karangan atau dibuat berdasarkan halusinasi, dan itu tentu saja tidak ilmiah, ya. Artinya tidak dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. Dalam hal ini Kiai Imad telah berhasil menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya adalah peneliti nasab Ba'alwi yang jujur dan sudah mengikuti prosedur yang disediakan oleh ilmu nasab. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian Kiai Imad ini berbasis di riwayat tarikhiyah menggunakan metodologi ilmu nasab untuk meneliti nasabnya kalangan Ba'alwi, di mana di dalam penelitian beliau bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban yang dirumuskan di dalam 12 pertanyaan utama dalam penelitian beliau itu, yang kesemuanya itu menuju kepada satu pertanyaan pokok, yaitu apakah para habaib Ba'alwi ini betul-betul zuriat Nabi Muhammad SAW ataukah tidak. Dalam bahasa hukum Islamnya sahih atau ghairu sahih, dhaif, mardud, munqati, ditolak, atau istilah-istilah hukum lainnya. Saudara-saudariku para sahabat yang berbahagia, mengikuti kaidah-kaidah ilmu nasab artinya mengikuti apa yang sudah diajarkan atau dipandu oleh para alim ulama yang membidangi ilmu nasab. Mengikuti kaidah-kaidah ilmu nasab artinya tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmu yang lainnya. Bukan ilmu faraid, ilmu waris, bukan ilmu siasah. Tidak menggunakan metodologi ilmu siasat, bukan juga metodologi ilmu muamalah, bukan ilmu matematika, bukan ilmu falak, dan seterusnya. Artinya Kiai Imad telah mengikuti apa adanya sesuai prosedur tersedia di dalam kajian dan kaidah-kaidah ilmu nasab. Maka selanjutnya, jika ada orang lain yang tidak melakukan penelitian terhadap nasab Ba'alwi, tetapi orang itu menghujat dan mencaci maki kepada Kiai Imad menggunakan kata-kata kampret ataupun kata-kata kotor lainnya, maka yang berdosa di sini tentulah bukan sang peneliti, melainkan para pencacinya. Dalam hal ini kalau dia itu seorang kiai yang punya kedudukan yang diikuti oleh para murid-muridnya ataupun jamaahnya, maka dosanya kan bisa menjadi kuadrat, karena caciannya ataupun makiannya itu diikuti pula oleh para murid-murid ataupun jamaahnya. Saudara-saudariku para sahabat yang berbahagia, saya ingin menyampaikan lagi apa yang sudah pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Sesuatu yang saya kutip dari Syekh Khalil bin Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimah fi Ilmil Ansab pada halaman ke-99, di mana beliau mengatakan,
Wal ansabu amanatun syar'iyyatun wa ilmiyatun wa mas'uliyatun. Nasab-nasab itu adalah amanah syariah. Kalau disebut amanah syariah berarti amanah Islam, amanahnya Rasulullah, amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ansabu amanatun syar'iyyatun wa ilmiyatun. Nasab-nasab itu adalah amanah syariah yang kemudian melahirkan metodologi ilmiah yang kita kenal dengan sebutannya akrab sekarang ini ilmu nasab. Wa mas'uliyatun, yang nasab-nasab itu berikut ilmu dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan nasab itu merupakan tanggung jawab bagi para alim ulama secara khusus dan umat Islam secara umumnya. Umpamanya, jika terjadi kasus seperti ada nasab yang diragukan, di mana nasab ini diklaim memiliki hubungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ahakul khalqi indallah, sosok yang esensinya adalah sosok yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena menjaga kesucian Rasulullah adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, maka semua perangkat apapun yang berhubungan dalam rangka penjagaan kesucian daripada Nabi Muhammad itu pun menjadi wajib untuk diketahui dan diamalkan. Dalam hal ini, di antara perangkat-perangkat yang tersedia dan berhubungan dengan nasab itu tidak lain adalah ilmu nasab dan kaidah-kaidahnya itu sendiri. Jadi penting. Paling tidak, jika tidak dapat menempati sebagai fardu ain, maka ilmu nasab merupakan fardu kifayah. Artinya sangat penting ada orang yang mendalaminya dan dapat mempraktekannya ketika dibutuhkan. Apa contohnya? Misalnya ketika di kalangan kaum muslimin muncul pertanyaan-pertanyaan di mana mereka melihat suatu kelompok kaum yang di dalam pandangan mereka kaum ini sepertinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di satu sisi, kaum ini mengklaim dirinya sebagai zuriyah daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada satu kelompok yang di dalam dirinya ini kontradiktif, ya. Mengklaim sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Di satu sisi ada sesuatu yang dilihat oleh kalangan muslimin, mereka ini sepertinya bertentangan dengan zuriyah Nabi Muhammad. Sehingga kemudian kalangan muslimin meragukan apakah memang mereka ini adalah zuriyah daripada Nabi Muhammad. Maka itu untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh kalangan muslimin ini dan sekaligus juga menghilangkan keraguan mereka terhadap kelompok ini, disitulah para peneliti nasab wajib muncul. Mereka yang ahli ilmu nasab segera melakukan penelitian terhadap kelompok ini. Itulah makanya ilmu ini pun penting. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, saudara-saudara. Jadi jangan sampai kita gagal paham. Apalagi memang di dalam sejarah perkembangan Islam hingga masa kita sekarang ini, di masa-masa yang lalu memang sudah pernah bermunculan adanya kasus-kasus di mana ditemukan ada kelompok-kelompok orang ataupun marga ataupun kelompok yang kemudian mengklaim diri mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Akan tetapi para ulama ahli nasab akhirnya berhasil mengidentifikasi mereka sebagai kelompok yang tidak sah. Artinya mereka tidak dapat diakui sebagai zuriyah daripada Nabi Muhammad. Jadi di masa lalu memang ada
kasus yang seperti itu pernah terjadi. Makanya ilmu nasab itu penting. Contohnya misalnya ada Banu Al-Ahdal, Banu Al-Qudaimi, ya. Dan ada nanti Al-Junaid, An-Nahari, As-Sami, ada Al-Mihdar, dan banyak lainnya. Nanti bisa Anda cari informasi mengenai tentang klan-klan ataupun kelompok yang sudah teridentifikasi sebagai kelompok yang tidak sah untuk diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad, tetapi mereka mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad. Saudara-saudariku para sahabat yang berbahagia, di samping itu, siapa juga yang dapat menjamin kalau suatu saat akan muncul generasi di masa yang akan datang dari kelompok-kelompok orang yang seperti itu, yang tidak terdeteksi oleh para ahli ilmu nasab, yang tidak terdeteksi oleh para peneliti, ya, muncul kelompok-kelompok ataupun suatu generasi di mana mereka mengklaim diri mereka sebagai Imam Mahdi akhir zaman. Sementara umat meyakini itu karena mereka dianggap sebagai zuriyah Nabi Muhammad, padahal mereka ternyata tidak, ya. Yang pada hakikatnya orang ini ataupun kelompok ini adalah kelompok yang akan memusuhi Imam Mahdi yang asli, ya, umpamanya begitu. Ini kan perumpamaan. Ya, apa yang bisa menjamin kelak, ya, di masa yang akan datang muncul orang dari generasi-generasi yang tidak terdeteksi ini. Generasi itu mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi akhir zaman, yang pada hakikatnya mereka itu bisa saja kelompok orang yang telah terkontaminasi oleh frekuensi sinyal-sinyal faham Dajjalian, ya. Getaran-getaran spiritualitasnya Dajjal, ya, kita bahasakan seperti itu. Arogansi, hegemoni, ya, merasa paling suci dan paling sakti, tetapi tidak mau menghormati kesucian dan kesaktian orang lain. Merasa paling wali, tidak mau menghormati kewaliannya dari kelompok lain yang bukan dari marganya. Merasa paling ulama, ya, paling alim dan paling ulama lah begitu, tetapi tidak mau mengakui kealiman ataupun keulamaannya orang yang bukan dari klannya, ya. Siapa yang bisa menjamin dari mereka kemudian keluar generasi-generasi hingga kelak suatu saat menjadi generasi yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, karena frekuensi getaran-getaran paham Dajjalian, ya. Dan Rasulullah memang mengingatkan tentang adanya Dajjal yang tidak lain adalah simbol daripada kesesatan itu sendiri. Ya, saudara-saudara, di sini saya ingin mengatakan sebagaimana ulama-ulama mengatakan ilmu nasab itu penting, ya. Kembali kepada Syekh Khalil bin Ibrahim, beliau juga menyampaikan, tatafala alaihi al-mutatafilun min kutabin wa min mutalaqina yansuruna ma yaqra'una wa yatabahuna fima yanquluna ala annahu nihaya fi hadzal ilmi. Masuklah orang-orang yang sok tahu di bidang nasab dari para kutabin, penulis kitab, wa min mutalaqin, dan orang-orang yang menukil. Kalau kita terjemahkan bebas, masuklah orang-orang yang gagal paham di bidang nasab dari kalangan ustadz. Kalau terjemahan bebasnya kan seperti itu. Karena yang bisa membaca kitab-kitab Hasanatul Ras, ya, dan yang pandai menukil informasi di dalam kitab tersebut tentunya kalangan-kalangan ustadz, ya. Jadi terjemahan bebasnya seperti itu. Masuklah orang-orang yang gagal paham di bidang nasab dari kalangan ustadz, yang suruna ma yaqra'una wa yatabahuna fi ma yanqurun,
ala annahu nihayah fi hadzal ilmi. Kemudian menyebarkan, membuat fatwa apa yang dia baca, dia sebarkan kemana-mana dan merasa bangga dengan apa yang telah dikutipnya itu. Merasa itulah puncak daripada kebenaran. Padahal belum melakukan penelitian yang dalam tentang apa yang dibacanya, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Ini kan bisa menyesatkan. Wa kullu ma ada min aqwalin tukhalifuhum khati'un indahum. Kemudian orang yang gagal paham tadi beranggapan bahwa siapapun orang yang beda pendapat dengannya, bertentangan dengan mereka, para peneliti yang memang melakukan penelitian secara sangat mendalam, kemudian menemukan fakta berbeda dengan apa yang dinukilnya, dia katakan kampret. Begitu kan. Ini kata Syekh Khalil bin Ibrahim. Dikatakan sebagai kafir, komunis dan lain-lain karena beda pendapat dengan apa yang dinukilnya. Sementara para peneliti sudah dengan sangat dalam melakukan penelitian, sedangkan mereka berpendapat dengan cara menukil dan taklid buta begitu saja. Syekh Hussein Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rasail fi Ilmil Ansab, ini di halaman 155, menyebutkan tentang motif-motif di dalam pemalsuan nasab. Ya, saya terjemahkan bebas sebagai motif-motif orang melakukan pembenaran terhadap suatu nasab. Motif-motif mental pembenaran. Jadi bukan mental untuk mencari kebenaran atau menemukan kebenaran ataupun menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Motif-motif orang yang ingin mengikuti nafsu syahwat pembenaran. Di sini Syekh Hussein menyampaikan tentang para peneliti nasab, ya. Di mana beliau mengatakan wala yabnauna ala subuhin liyusbihu syahwatihim. Mereka yang melakukan penelitian nasab, mengikuti kaidah-kaidah ulama ahli nasab, itu tidak membangun di atas subhat-subhat, tidak membuat fatwa di atas sesuatu yang subhat, hanya untuk mengenyangkan kepuasan syahwat pembenaran mereka. Ini saya terjemahkan secara bebas. Gitu. Itu para peneliti nasab. Jadi kalau cuma membaca ya beda, hanya pembenaran. Tapi kalau peneliti nasab yang memang mengikuti kaidah-kaidah ulama ahli nasab, wala yabnauna ala subhin liyusbihu syahwati. Mereka tidak membuat fatwa tentang suatu nasab di atas sesuatu yang subhat, meragukan, hanya dalam rangka pembenaran saja. Itu namanya mentalitas pembenaran, bukan mentalitas untuk menemukan atau menunjukkan kebenaran. Itu bedanya antara pembaca biasa, apalagi pembaca yang cuma taklid buta, dengan peneliti nasab. Wala yanziluna ila darajatil awam wal qussas. Liyusawu bainahum wa baina ulil ilmi wa ahlil jid. Mereka yang betul-betul sebagai peneliti nasab dan mengikuti metodologi ilmu nasab, mereka tidak akan turun ke derajat orang yang awam. La yanziluna ila darajatil awam wal qussas, dan para pendongeng, dan menyamakan diri mereka seperti itu, ya. Taklid saja, itu kan hanya orang-orang awam. Apalagi yang memang ada dasarnya pendongeng, ya. Ini cerita-cerita kalau mengambil riwayat dari buku-buku cerita dongeng. Peneliti nasab tidak seperti itu. Yang mereka lakukan adalah mereka menyamakan diri mereka dengan ahli ilmu.
dan orang-orang yang punya semangat yang tinggi untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, tidak mengikuti syahwat pembenaran ataupun kebalikannya, syahwat kebencian, tidak, tetapi adalah semangatnya ahli ilmu, semangatnya ulama, semangatnya orang-orang yang betul-betul ingin menemukan kebenaran dan menunjukkan kebenaran itu kepada umat Islam. Amruhum jad la yahzalun. Urusan mereka itu adalah perkara serius, bukan sesuatu yang untuk bercanda. Ini adalah nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sesuatu yang dihubungkan dengan zuriat Nabi Muhammad, yaitu Sayyid Ahmad bin Isa, di mana nama tokoh ataupun orang yang diklaim ini sebagai putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa, tetapi tidak ada satupun riwayat selama beratus-ratus tahun, berabad-abad lamanya tidak ditemukan data tentang informasi itu. Itu peneliti. La yamalluna wala tadajjaruna. Mereka tidak bosan di dalam melakukan penelitian. Tidak baru baca satu dua buah kitab, baca sekilas umpamanya kemudian membuat fatwa pembenaran. Tidak seperti itu para peneliti. Peneliti akan meneliti, menelusuri data-data, tidak bosan dan tidak pusing mereka, karena mereka memegang tanggung jawab amanah syariah. Saudara-saudara. Jadi jangan sampai gagal paham. Saudara-saudariku, para sahabat yang saya muliakan, ya, itu tadi contoh orang mengalami gagal paham. Ilmu nasab ini sebenarnya secara bahasa Indonesia kita aja ya. Ilmu nasab itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata ilmu dan kata nasab. Kedua suku kata ini bukanlah kata-kata yang asing di dalam perbendaharaan bahasa kita sehari-hari. Misalnya kita dapat menemukan kata ilmu dalam dunia akademik pendidikan, mulai dari tingkat dasar SD, ibtidaiyah, madrasah, pesantren hingga ke perguruan tinggi ataupun universitas. Sedangkan kata nasab kita bisa menemukan di dalam urusan-urusan tertentu seperti di dalam urusan pernikahan, perjodohan, ketika ada pembahasan tentang keturunan atau silsilah, tentang suku bangsa, identitas diri ataupun keluarga dan seterusnya. Artinya dapat dikatakan bahwa semua orang dapat memahami dan memiliki pengertian yang sama ketika berbicara ataupun menggunakan kata ilmu dan kata nasab. Hanya saja ketika kedua kata ini digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi kalimat ilmu nasab, maka tidak semua orang yang membicarakan ilmu nasab ini sudah mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan ilmu nasab itu sendiri. Bagaimana pentingnya ilmu ini, bagaimana metodologi ataupun kaidah-kaidahnya, bagaimana menerapkan ilmu nasab ini di dalam suatu penelitian terhadap suatu nasab tertentu, terutama ketika nasab tersebut dihubungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti tadi saya jelaskan. Ketidakpahaman banyak orang tentang ilmu nasab, bahkan hingga ke status gagal paham tentang ilmu nasab ini, disebabkan bidang ilmu ini memang jarang atau tidak pernah dibahas sebelum-sebelum ini, terutama bagi mereka yang bukan dari kalangan insan pesantren, kalangan santri, kalangan ustadz ataupun kalangan kiai. Bahkan juga di kelompok orang yang terakhir ini pun banyak yang mengalami gagal paham ketika mereka berbicara tentang ilmu nasab ini. Perlu Anda ketahui bahwa di kalangan kurikulum pendidikan pesantren itu sendiri pun, ya, dunia pendidikan Islam, ilmu nasab ini hanya sebatas melintas sekilas saja, tidak dibahas secara detail sebagaimana bidang-bidang keilmuan lainnya yang berkembang dalam hasanah keilmuan Islam.
sanaturos seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. Makanya boleh dikatakan bahwa status ilmu nasab ini pun adalah ilmu yang baru didengar dan dibicarakan oleh sebagian banyak orang. Ya. Kapan itu? Ya pada akhir ini saja. Terutama ketika tesisnya Kiai Haji Imaduddin Ismail Al-Bantani memasuki area publik dan menjadi pembicaraan umum. Ya, di saat itu pula ilmu nasab ini dan kaidah-kaidahnya menjadi pembicaraan dan pembahasan di mana-mana. Walaupun pada hakikatnya amanah tentang ilmu nasab ini sama tuanya dengan kehadiran Islam itu sendiri, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Karena tidak paham, maka di kalangan awam ada yang menganggap ilmu nasab ini sebagai sesuatu yang sakral atau barang gaib lah begitu. Hingga mereka berasumsi bahwa tidak ada seorang pun ulama di masa kini yang mengetahui tentang ilmu nasab. Di dalam persepsi mereka bahwa ulama yang mengerti tentang ilmu nasab ini hanyalah ulama-ulama di masa lalu saja. Dalam artian mereka beranggapan tidak ada seorang alim pun di masa kini yang memahami ilmu nasab, ya, dan kaidah-kaidahnya. Jadi mereka beranggapan hanya Imam Ibnu Hajar saja yang ulama ahli nasab, Imam Az-Zabidi saja yang ulama ahli nasab. Jadi pemahaman di tingkat awam seperti itu, ya, karena memang penyampaian daripada kelompok-kelompok tertentu ataupun ustadz-ustadz tertentu di dalam pembenaran tadi, sehingga di kalangan awam ini menjadi gagal pahamnya berlipat-lipat, ya, murakkab. Ya, saudara-saudara. Makanya di tingkat awam nanti ada yang bertanya, ya, oh, Kiai Imad itu betulkah ahli nasab? Ya, dia kan bukan ahli nasab. Nah, begitulah umpamanya. Sementara itu, karena tidak paham, maka ada juga dari kalangan ustadz yang berkomentar bahwa ilmu nasab itu tidak penting. Para peneliti nasab Ba'alwi itu tidak penting. Para peneliti nasab itu merendahkan nasabnya Ba'alwi, dan seterusnya. Sebenarnya ini menunjukkan para ustadz itu telah salah paham ataupun gagal paham tentang ilmu nasab dan para peneliti nasabnya. Seperti yang saya contohkan tadi. Saudara-saudariku para sahabat yang berbahagia, ilmu nasab bukanlah sesuatu yang sakral atau gaib atau ilmu yang tidak dapat dipelajari, melainkan sama seperti bidang-bidang hasanah keilmuan lainnya di dalam Islam, di mana ilmu ini dapat dipelajari dan dipraktekkan oleh siapa saja yang berminat, menyediakan waktu untuk mendalaminya dan bersungguh-sungguh. Tentu saja setiap cabang keilmuan di dalam Islam itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Demikian pula dengan ilmu nasab ini ada kesulitan-kesulitannya, terutama ketika mempraktekkannya di lapangan. Ya. Saya berikan sedikit contoh, misalnya ketika menggunakan ilmu nasab ini di dalam suatu penelitian, di mana di situ menemukan nama-nama yang sama atau nama-nama yang berlapis-lapis, ya. Contohnya seperti ini, Ahmad bin Ahmad bin Ahmad. Jadi kan ada 3 nama tapi namanya sama. Maka jika seorang peneliti nasab ini salah mengidentifikasi Ahmad yang mana, maka ini bisa menimbulkan sesuatu yang fatal. Misalnya dimulai dengan kesalahan tentang tahun, berakibat tentang salahnya informasi tentang riwayat karena salah mengidentifikasi tentang Ahmad yang mana, tentunya berakibat pula terhadap riwayat tentang si Ahmad yang dimaksud, ya. Atau contoh yang lain seperti bila mana di dalam penelitian itu, ya, di suatu masa ada 2 atau 3 nama tokoh yang sama di tempat yang berbeda ataupun di tempat yang sama. Jadi kalau salah mengidentifikasi tokoh yang dimaksud, maka ini tentu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya
di tempat itu, di masa yang sama itu. Tentu saja tokoh-tokoh ini bisa dengan riwayat ataupun cara hidup ataupun biografi yang berbeda, hanya saja memiliki nama yang sama dan ceritanya pun tentu saja berbeda, ya begitu. Nah, mengidentifikasi dua nama tokoh, dua atau tiga atau bahkan lebih nama tokoh yang sama dengan informasi yang berbeda tentang setiap tokoh itu, dan ketika Anda salah mengambil nama tokoh dan dijadikan sebagai tokoh di dalam nasab yang Anda teliti, ini kan juga berakibat yang sangat fatal. Maka perlu kehati-hatian di dalam mengidentifikasi tentang seorang tokoh di suatu masa, ya, ataupun masa-masa yang mendekati, ya. Nah, itu contoh kesulitan. Kalau di dalam pembacaan kitab-kitab atau manuskrip nanti misalnya berkaitan dengan domir, ya, merojiknya kemana, ya, misalnya kata ganti, ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini kata gantinya apakah ke Ahmad yang pertama ataukah bin Ahmad, ataukah bin Ahmad, ya, Ahmad yang pertama, Ahmad yang kedua, ataukah Ahmad yang ketiga. Kalau itu nama daerah, nah, apakah itu daerah yang dimaksud ataukah daerah yang lain? Bisa jadi di dalam kitab itu ada beberapa nama daerah, kemudian berikutnya ada domir, kata ganti tentang yang merujuk ke suatu nama daerah. Tetapi di sini ada dua daerah atau tiga daerah, maka kesalahan di dalam pembacaan kitab itu akan menyebabkan kesalahan kesimpulan di dalam pembacaan kitab. Saudara-saudariku, para sahabat yang saya hormati, itu tadi adalah sebagian daripada contoh kesulitan di dalam penelitian suatu nasab yang memerlukan penelusuran yang dalam dan kehati-hatian, serta harus menggunakan kaidah-kaidah ilmu nasab atau langkah-langkah yang sudah dipandu oleh para alim ulama yang membidangi ilmu nasab ini. Apalagi nasab yang diteliti itu adalah nasab yang sangat jauh, berabad-abad lamanya. Jadi perlu kehati-hatian, keseriusan, kesungguh-sungguhan, berjiwa ulama, orang alim yang bermaksud menunjukkan kebenaran. Jadi itu, ya, supaya tidak terjadi gagal paham yang dapat berakibat menimbulkan sesuatu yang fatal atau dapat menyesatkan umat. Kemudian ada juga yang bertanya mengapa Ustadz Idrus Romli itu terlihat tergesa-gesa di dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hukum yang mensahihkan nasab Ba'alwi, kemudian juga tentang Wali Songo dan lain-lain sebagainya, padahal belum melakukan penelitian yang sangat dalam. Dalam hal ini jawaban saya adalah wallahu a'lam, hanya Allah lah yang lebih tahu tentang Idrus Romli ini. Sebagaimana penjelasan saya di video-video sebelumnya, bahwa sepanjang perkembangan kajian nasab Ba'alwi yang telah berlangsung hingga 1 tahun lebih ini, telah muncul beberapa kelompok besar umat Islam, antara lain yaitu kalangan para peneliti nasab Ba'alwi dan para pendukung mereka yang sejalan dengan Kiai Imad, ya. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu dari kalangan Ba'alwi itu sendiri, di mana mereka tetap dalam status quo sebagai klan yang tetap meyakini bahwa diri mereka adalah zuriat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun telah ditemukan dan diperlihatkan kepada mereka fakta-fakta, bukti-bukti yang terang benderang sesuai dengan kaidah ilmu nasab, yang mana bukti itu telah menunjukkan bahwa mereka bukanlah zuriyah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kelompok yang ketiga yang kita sebut dengan istilah muhibbin Ba'alwi. Ini terbagi dua, yaitu muhibbin di tingkat awam. Nah, biasanya mereka ini komen-komen dari video-video yang
menceritakan ketidaksohihan nasab Alwi. Mereka menjadi komentator-komentator, kadang komennya tidak nyambung sama sekali. Kemudian Muhibbin Ba'alwi setingkat ustadz ataupun orang alim. Nah, ini mereka biasanya menyampaikan ceramah-ceramah ataupun pidato-pidato dan sejenisnya menerangkan kesohihan Ba'alwi. Artinya mereka ini mencoba membela Ba'alwi dan mensohihkan nasab Ba'alwi walaupun dengan cara yang ya tidak sesuai dengan kajian ilmiah, hanya mensohihkan begitu saja tanpa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelompok Muhibbin Ba'alwi ini boleh dikatakan adalah kelompok orang yang mengalami kesulitan untuk menerima fakta-fakta nyata dan terang benderang ini tentang tidak sahnya nasab Ba'alwi untuk diakui sebagai zuriyah daripada Nabi Muhammad. Hal ini disebabkan bahwa mereka memiliki keyakinan bahwa Ba'alwi itu adalah zuriyah Nabi Muhammad. Keyakinan yang telah mendarah daging di dalam hati dan pikiran. Keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun dari sebelumnya. Karena keyakinan ini bukan hanya setahun 2 tahun ini saja ataupun 10 tahun 20 tahun ini, tetapi sudah berlangsung berabad-abad pula lamanya, sehingga itu mendarah daging yang pada akhirnya itu menjadi hijab untuk menerima kebenaran yang nyata ini. Karena di masa lalu memang di Indonesia tidak ada penelitian tentang ini, tentang nasab Ba'alwi. Ya, menerima mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad itu ya bukan berdasarkan pengetahuan apapun, ya. Hanya pengetahuan yang diwariskan dari turun-temurun, pengetahuan yang diberitakan secara tidak langsung lah, lebih kurangnya begitu. Tahu-tahu ya pokoknya itu zuriyah Nabi Muhammad, begitu. Sehingga ketika itu sudah mendarah daging, kemudian ada penelitian dan menemukan fakta bahwa mereka bukan zuriyah daripada Nabi Muhammad, mereka sulit menerima fakta tersebut. Sebenarnya ini pun terjadi bagi kalangan Ba'alwi itu sendiri juga. Nah, di sini Ustadz Idrus Romli pun saya meyakini seperti itu juga, ya. Artinya Muhibbin yang kesulitan menerima fakta-fakta yang ada ini karena ada keyakinan yang sudah turun-temurun itu, ya. Lebih kurang 4 atau 5 bulan yang lalu posisi saya adalah sebenarnya posisi Muhibbin para habaib. Sampai detik ini saya mencintai mereka yang alim-alim, tetapi dalam ranah diskursus kajian nasab Ba'alwi ini adalah dalam kondisi yang berbeda. Ini dalam kondisi kita ataupun saya berusaha menyampaikan mana yang lebih benar, mana yang sebenarnya dan yang mana yang tidak benar, itu saja. 4-5 bulan yang lalu posisi saya itu Muhibbin Ba'alwi sepenuhnya, dengan keyakinan yang mendarah daging itu pada waktu itu. Saya bersenggolan dengan kajian diskursus nasab Ba'alwi ini ketika entah bagaimana saya mengakses YouTube, muncul di situ video-video yang bercerita tentang nasab Ba'alwi. Di saat itu ya, ada rasa di dalam diri saya untuk membela Ba'alwi pada masa itu, 4-5 bulan yang lalu. Jadi saya masuk ke ruangan komen-komen saja, ada video seperti itu, saya komen, ya, komen-komen. Saya katakan mereka ini apakah orang yang tidak jelas atau apa begitu, atau orang yang sedang membuat fitnah atau apalah pada waktu itu, ya. Tetapi setiap selesai saya komen, besok-besoknya ketika saya mengakses YouTube muncul lagi video-video terbaru tentang nasab Ba'alwi ini, dan semakin banyak bermunculan di beranda YouTube. Dan pada akhirnya saya mengikuti beberapa video dari kalangan peneliti nasab Ba'alwi, di mana mereka menjelaskan. Dan kemudian pun saya mengikuti video-video di mana di situ ada tentang Kiai Iman, ya.
dan mengikuti ceramah-ceramah beliau. Saya mencari di mana video beliau, di mana beliau berceramah, dan saya pun membaca biografi beliau dan seterusnya. Saya ingin tahu tentang beliau. Saya pelajari, butuh waktu lebih kurang 1 bulan pada waktu itu, di antara pikiran saya ya, antara logika, nalar, dan keyakinan itu bercampur aduk masa itu. Hingga akhirnya Allah mengarahkan saya dan membuka akal pikiran saya bahwa apa yang disampaikan oleh para peneliti ini, terutama oleh Kiai Iman, ternyata ini adalah sesuatu yang benar. Sehingga akhirnya saya pun membuat channel Wali NU ini ya. Padahal sebelumnya saya tidak pernah membuat channel apapun. Kalaupun ada, itu hanyalah channel tentang anak-anak ya, kegiatan daripada anak-anak saya. Tidak ada channel yang berkaitan dengan keislaman. Dan barulah Wali NU ini yang berbicara tentang keislaman dari saya, yang saya buat ya. Jadi pada dasarnya Wali NU ini didasari oleh perkembangan diskursus nasab Ba'alwi ini. Karena saya melihat bahwa di sini ada sesuatu kebenaran ya. Dan saya pun ingin menjadi bagian daripada kelompok orang yang ingin memperjuangkan kebenaran ini. Selebihnya dan kekurangan daripada channel ini saya sampaikanlah kepada Anda maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya inilah yang dapat saya lakukan ya, untuk menyampaikan kebenaran ini, saudara-saudara. Secara pribadi saya belum pernah bertemu secara langsung dengan Kiai Iman. Saya pun belum pernah bertemu dengan para peneliti yang lainnya, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, dan lain-lain sebagainya. Para sayyid-sayyid, saya belum pernah. Jadi ini murni karena memang keterbukaan akal dan pikiran saya untuk melakukan sesuatu ataupun menyampaikan kebenaran ini. Saya sendiri berasal dari Sumatera. Ya. Saudara-saudari, para sahabatku yang berbahagia, kita kembali tentang Ustadz Idrus Romli. Jadi mengapa Ustadz Idrus Romli ini tergesa-gesa? Mungkin di sini saya dapat memberikan semacam tinjauan secara psikologis atas kondisi yang dialami oleh Ustadz Idrus Romli. Mengapa beliau ini kok menjadi tergesa-gesa begitu di dalam mengeluarkan fatwa hukum sahih. Yang pertama, saya melihat atau mengamati bahwa Ustadz Idrus Romli ini di dalam tekanan yang berat, hard pressure ya. Yang mana tekanan ini menyebabkan beliau ya, di mana di dalam diri beliau tadi ada kewajiban, merasa dirinya wajib membela kalangan Ba'alwi. Sehingga tekanan yang berat ini memaksanya untuk memasuki ranah diskursus kajian penelitian Kiai Iman, di mana sebagaimana saya sampaikan sebelumnya ya. Kemudian di dalam kondisi tertekan berat ini, kemudian ada rasa ingin membela, timbul atau memasuki fase kondisi kebingungan untuk mencari jalan ataupun menemukan cara untuk meruntuhkan kajian ilmiah yang sudah ada ini, untuk meruntuhkan penelitiannya Kiai Iman. Sementara hasil penelitian Kiai Iman sudah diketahui oleh orang banyak di kalangan umat Islam Indonesia, dan bahkan mendapat dukungan pula dari berbagai macam kalangan, hingga kalangan insan pesantren, hingga kalangan intelektualitas. Jadi hasil penelitian Kiai Iman ini sudah dibaca, sudah diketahui oleh banyak orang, dan bahkan memancing para peneliti yang lain untuk melakukan hal yang sama, melihat bagaimana nasab Ba'alwi ini, dan mereka pun menemukan hal yang sama, fakta yang sama, dan sehingga mereka pun berusaha melakukan pembelaan dan mendukung Kiai Iman. Jadi semakin banyak dari kalangan umat Islam yang sudah mengetahui hasil daripada tesis Kiai Iman ini,
hingga sampai kelas-kelas profesor, doktor, ahli filologi, ahli ilmu sejarah, dan seterusnya. Jadi dalam kondisi kebingungan, sementara kajian ini semakin meluas, kemudian Ustadz Idrus Ramli mencoba mencari dalil-dalil ataupun bukti-bukti untuk mematahkan kajian ilmiah ini. Dan kemudian itulah tadi menemukan beberapa kitab dibaca dan dijadikanlah sebagai dalil pembenaran. Padahal itu beliau membacanya dalam keadaan kondisi tertekan dan dalam kondisi kebingungan, sehingga mengakibatkan beliau pembacaannya adalah pembacaan yang gagal paham. Itu saudara-saudara. Kemudian setelah membaca dalam keadaan gagal paham, hasil dari bacaan yang gagal paham itulah yang dijadikan fatwa. Terburu-buru. Padahal Allah mengingatkan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-37. Khuliqal insanu min ajal. Artinya manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Di dalam surah yang lain yaitu Al-Isra ayat ke-11. Wa kana al-insanu ajula. Dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa. Ya, sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tergesa-gesa seharusnya, apalagi ketika itu menyangkut fatwa. Yang mana tidak dilakukan, tidak mengeluarkan fatwa itu sebelum melakukan pembahasan dan penelitian yang sangat dalam. Ini baru membaca 1-2 buah kitab kemudian langsung berfatwa. Padahal di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab dulu sebelum mengeluarkan fatwa. Yang pada intinya harus melakukan penelitian yang dalam lah lebih dahulu sebelum berfatwa. Berfatwa dalam kondisi seperti ini tertekan, kemudian kebingungan, membaca kitab dalam keadaan gagal paham, kemudian terburu-buru. Fatwa-fatwa dari orang-orang yang seperti itu atas suatu kasus tertentu tentu saja itu tidak dapat diterima, bahkan dapat menyesatkan umat. Fatwa-fatwa yang seperti itu dapat juga dianggap sebagai fatwa pembenaran saja, karena objek yang difatwai belum diteliti, atau fatwa yang sudah ada husnuzon lebih dahulu, husnuzon yang menghijab pembacaan yang seperti saya sebutkan tadi, sehingga fatwa itu tidak didasarkan kepada yang sebenarnya, kan begitu ya. Itu namanya bisa menyesatkan umat. Saudara-saudariku para sahabat yang berbahagia, tentang Idrus Ramli ini ada juga yang unik ya. Selain kebingungan ataupun kegagalan di dalam pemahamannya, kalau dalam bahasa video saya sebelumnya menyebutnya sebagai kerancuan di dalam berpikir ketika memasuki arena diskursus kajian nasab ini. Nah, beliau ini juga menjadi sosok yang kehilangan kontrol akan dirinya, kehilangan kesadaran akan status dirinya, berubah ya. Dari status seorang kiai berubah menjadi ba'alwi ya, begitu ya. Setahu saya berdasarkan informasi di dalam biografi beliau ya, nanti tolong diluruskan kalau apa yang saya baca ataupun informasi yang saya terima ini salah, di mana di situ disebutkan kalau Ustadz Idrus Ramli ini bukan Ba'alwi, alias beliau bukan berasal dari klan Ba'alwi. Akan tetapi di sini beliau ketika sudah mengalami tekanan berat, kemudian berada dalam fase ataupun kondisi kebingungan, kemudian mencari dalil-dalil, dan terakhir gagal paham di dalam pembacaannya, kemudian mengeluarkan fatwa yang kemudian didebat oleh para peneliti. Di situ kemudian beliau kehilangan kontrol ya.
kehilangan kesadaran dirinya sebagai ustadz ataupun kiai dan berubah menjadi seorang yang lain, ya, pribadi yang lain. Dalam hal ini yang kita lihat pribadi yang ba'alwi, ya. Sebagaimana kita lihat di banyak video-video daripada oknum-oknum tokoh daripada kalangan ba'alwi itu, yaitu para habaib itu, di mana di dalam mereka menyampaikan Islam. Nah, di situ banyak sekali kata-kata cacian, caci maki ataupun hujatan-hujatan kepada para kiai NU, ya. Ketika mereka menghujat kiai NU, ya, mereka menggunakan kata-kata yang sangat kotor ataupun tidak pantas. Bahkan beberapa nama-nama hewan itu disebut segala macam, beberapa nama kotoran disebut segala macam. Nah, di sini kita juga melihat bahwa Ustadz Idrus Romli ini sepertinya sudah menjadi ba'alwi, ya, alias kehilangan kesadaran dirinya sebagai ustadz non ba'alwi, sehingga mengikuti pola-pola atau kebiasaan daripada kalangan ba'alwi yang senang menghujat, mencaci maki kelompok lain yang bukan dari klannya. Seperti ya sekarang ini, di mana Ustadz Idrus Romli ini mengatakan kampret kepada Kiai Iman ataupun para peneliti nasab lainnya. Saya ingin memberikan suatu perumpamaan, ya, dengan Anda semua yang kebetulan menonton kajian saya ini, bahwa ini umpamanya Anda adalah peneliti nasab, ya, di mana Anda mengikuti langkah-langkah ataupun panduan yang sudah diajarkan oleh para alim ulama. Yang kita sebut tadi adalah kaidah-kaidah ilmu nasab. Nah, Anda bersama rekan-rekan Anda, peneliti-peneliti nasab yang lainnya ini kemudian berada dalam satu komunitas, ya, di mana Anda sedang menelusuri, meneliti data-data, mencari fakta-fakta dan seterusnya. Dan itu semua Anda lakukan tidaklah semenit, 2 menit, tidak pula sejam, 2 jam, bahkan tidak pula sehari, 2 hari. Anda melakukannya berulang-ulang kali, membaca data itu untuk memastikan tidak terjadi kesalahan. Intinya Anda sangat berhati-hati dan mengikuti prosedur penelitian yang tersedia. Nah, kemudian akhirnya Anda menemukan kesimpulan terhadap penelitian Anda, di mana Anda bersama rekan-rekan Anda kemudian membaca kesimpulan tersebut. Nah, ketika Anda sedang membaca, menyampaikan kesimpulan-kesimpulan terhadap apa yang hasil dari penelitian tersebut, tiba-tiba ada orang yang lewat. Orang yang lewat ini kebetulan mendengarkan apa yang Anda simpulkan itu. Mendadak begitu saja dia dengar karena kebetulan lewat di dekat komunitas Anda. Ternyata kesimpulan yang Anda sampaikan itu di tengah-tengah komunitas Anda berbeda dengan apa yang dia pahami. Kemudian orang ini menjadi seperti bernafsu dan bersahwat, ya, naik emosinya, ya. Kemudian mengalami tekanan sekian menit itu, umpama, ya, ini kan perumpamaan, tertekan dan ingin mendebat Anda. Karena di situ ada sesuatu yang menurut orang itu salah, ya. Kita sebutlah orang ini gagal paham tentang Anda. Kemudian dia masuk ke ranah kajian Anda, ya, bersama teman-teman Anda itu, di mana kemudian dia berkata kepada Anda, menyerang Anda dengan suatu kata-kata lah ataupun penjelasan, di mana dia mengatakan bahwa ilmu nasab itu bukanlah ilmu penting. Para peneliti nasab itu juga tidak penting. Ilmu nasab itu ilmu rendah. Ilmu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Ya, ini kan yang disampaikan orang yang lewat tadi, karena memang dia gagal paham. Kedua, dalam kondisi tertekan, ya, mendengar kaget, ya. Menjadi kaget ketika mendengar apa yang Anda sampaikan. Padahal Anda ini sudah melakukan penelitian yang sangat dalam bersama rekan-rekan Anda. Dan Anda sedang berbicara tentang
kesimpulan yang Anda temukan di dalam penelitian tersebut. Dan orang ini yang kebetulan lewat dan mendengarkan tentang apa yang Anda sampaikan itu, langsung tensinya naik, emosinya naik. Langsung mendebat Anda dan menyerang Anda. Ilmu nasab itu tidak penting. Jadi gagal paham, padahal apa yang Anda lakukan adalah sedang meneliti nasab dan membicarakan kesimpulan tentang apa yang Anda temukan. Anda dan rekan-rekan Anda sedang tidak melakukan penelitian tentang tobakot ataupun tingkatan-tingkatan ilmu. Apa yang Anda lakukan adalah meneliti nasab, bukan meneliti tingkatan-tingkatan ilmu. Orang yang gagal paham ini menyerang Anda seperti tadi itu. Dan kemudian Anda berusaha menjelaskan kepada orang itu bahwa Anda meneliti nasab, bukan meneliti tingkatan-tingkatan ilmu. Kemudian karena sedang emosi dan memang sedang tertekan dan akhirnya gagal paham, orang ini menjawab, oh begitu, ya sudah, lihat ajalah saya ya. Dalam proses pembuatan akta kelahiran anak saya yang hilang beberapa tahun yang lalu muda kok. Jadi tambah ngawur ya, namanya gagal paham. Padahal nasab yang Anda teliti ini adalah nasab yang dihubungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu nama, satu tokoh yang bernama Ubaidillah, ya, katanya begitu ya. Di mana itu dicangkokkan sebagai putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa. Ketika Anda teliti riwayat-riwayatnya tidak ditemukan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ubaidillah ini adalah anak ataupun putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa ini. Dan tiba-tiba orang yang gagal paham ini menyampaikan, ya sudah, saya aja ketika membuat akta kelahiran anak saya yang hilang beberapa tahun yang lalu mudah. Jadi kan ngawur itu disebut gagal paham dan ngawur. Jadi kesalahannya berlipat-lipat. Kesalahan kuadrat, gagal pahamnya kuadrat atau murakkab dan seterusnya, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Anda bisa membayangkan bagaimana proses pembuatan akta kelahiran anaknya digunakan untuk meneliti nasab yang dihubungkan dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Anda pun berusaha menjelaskan kepada orang yang gagal paham bahwa Anda sedang melakukan penelitian nasab ini yang berhubungan dengan Rasulullah. Dijawab, karena masih gagal paham tadi. Apa jawabnya? Anda tidak menghormati para alim ulama. Wah, kan begitu ya. Padahal apa yang Anda lakukan ketika Anda meneliti nasab tersebut, Anda mengikuti metodologi daripada apa yang sudah diajarkan oleh para alim ulama. Kaidah-kaidah ilmu nasab yang dipandu, yang diajarkan, yang dibimbing oleh para alim ulama. Dan Anda dituduh sebagai orang yang tidak mencintai para alim ulama. Ada juga dari kelompok yang lain yang gagal paham itu, ada juga yang mengatakan bahwa para peneliti ini tidak cinta para wali Allah, tidak mencintai para wali-walinya Allah. Wah, gagal pahamnya macam-macam ya. Kemudian Anda berusaha menjelaskan lagi kepada orang itu bahwa sebenarnya Anda sudah mengikuti ulama. Karena kaidah-kaidah yang Anda pergunakan, langkah-langkah yang Anda pergunakan untuk meneliti nasab ini adalah langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh para alim ulama. Apa jawabnya? Ya sudah, taklid buta saja. Jadi memaksa orang lain untuk taklid buta, padahal Anda di ranah yang bukan di ranah orang awam. Anda berada di ranah orang-orang yang berstatus sebagai peneliti, bukan sebagai orang yang berstatus awam. Ahlul jid, ahlul ilmi, Anda berada di situ, posisi Anda. Dan orang yang lagi gagal paham ini memaksa Anda untuk turun ke level di bawah, untuk menjadi orang awam. Ya, dan Anda pun menjelaskan lagi tentang hal itu. Akhirnya emosinya naik, memuncak. Berubah orang ini kehilangan kontrol.
menjadilah ia seperti orang yang berbeda, orang yang lain, langsung menghujat Anda, kampret, tidak penting, dan seterusnya. Itu umpama aja, saudara. Saudara-saudariku, para sahabat yang saya muliakan, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh salah satu sahabat di channel YouTube-nya, Tengku Sayyid Mudakori, di mana beliau menyampaikan bahwa siapapun orang yang membela kalangan Ba'alwi itu menjadi bodoh, ya. Ini mungkin ada benarnya, ya. Karena kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya kalau orang-orang yang awam, ya kita bisa maklumi karena memang mereka tidak memiliki data-data ataupun kemampuan-kemampuan ataupun pemahaman-pemahaman Islam yang baik, ya. Akan tetapi yang di tingkat ustadz ini yang cukup mengherankan, di mana mereka kehilangan akal sehat, kehilangan nalar dan logika, kehilangan metodologi ilmiah, dasar-dasar keilmuan di dalam Islam itu, kehilangan kehilangan kontrol akan dirinya, kehilangan kesadaran. Yang ada hanyalah Ba'alwi itu yang harus dibela. Yang ada adalah Ba'alwi itu soheh, walaupun tidak perlu diteliti, ya begitu kan. Yang ada bahwa Ba'alwi itu walaupun menghujat para kiai-kiai, mengatakan dengan kata-kata kotor, ya, menghina para kiai-kiai, pokoknya mereka itu benar saja, ya itu. Kehilangan akal, ya. Kehilangan kesadaran akan konsep-konsep persaudaraan di dalam Islam, Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Kehilangan bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya, mazahibul arba'ah dan seterusnya. Jadi saya anggap apa yang disampaikan oleh Tengku Sayyid Mudakori yang dari Aceh itu ya benar juga, ya. Ada benarnya itu, dan karena kita memang menjumpai hal-hal seperti itu baik di tingkat awam maupun di tingkat ustadz, para muhibbin mereka menjadi bodoh, ataupun kalau dalam istilah kita ya gagal paham lah, yang lebih sopan ataupun santun, ya. Nah, begitu. Tetapi ya tidak apa-apalah, supaya mereka memang cepat sadar, ya. Cepat, namanya orang kehilangan kontrol, kehilangan kesadaran. Kalau dalam bahasa yang lainnya pingsan, harus disadarkan, ya. Disiram dengan air yang hikmah, ya. Disiram dengan pengetahuan lagi. Orang yang gagal paham, nah itu bisa kembali kepada jalan yang lurus apabila memang mau mendengarkan orang yang lain atau mau mengkaji ulang lagi lah, melakukan self education, ya, pendidikan lagi atas dirinya, bahasa kita kaji ulang, ya. Mau lagi mengulang, mencari data. Jadi tidak hanya sebatas husnuzon aja, karena sudah ada fakta-fakta yang sudah ditemukan ini. Tetapi kalau orang yang di dalam dirinya sudah hanya mental pembenaran saja, ya, hanya itu saja syahwat pembenaran ini, ya mungkin akan lebih sulit untuk diluruskan. Ini membutuhkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara. Jadi demikian tadi respon saya, komentar saya terhadap kajian keislaman Idrus Romli yang berhubungan dengan nasab Ba'alwi. Kemudian tentang nasabnya Wali Songo. Nah, sepertinya Ustadz Idrus Romli ini belum mengupdate berita ataupun informasi yang berhubungan dengan nasab Wali Songo. Bagaimana yang berita yang terbaru menyebutkan bahwa Wali Songo ini bukan satu jalur dengan Ba'alwi. Mereka ini berbeda, ya. Mereka adalah zuriat daripada Nabi Muhammad SAW dan sudah teruji, ya, individu mereka pun sudah teruji melalui tes DNA, ya. Berbeda dengan Ba'alwi. Kalau Ba'alwi tes DNA beberapa individu mereka tidak mengarah kepada zuriat Nabi, tetapi mengarah kepada kalangan Yahudi. Jadi berbeda.
Jadi Ustadz Idrus Romli ini tidak mengupdate berita, di mana berita menyebutkan, informasi menyebutkan bahwa manuskrip yang ada itu dari sekian banyak itu hanya satu atau beberapa ya, satu yang mengarah kepada Ba'alwi, sementara manuskrip yang lainnya mengarah kepada non Ba'alwi ya. Hanya satu yang mengarah kepada Ba'alwi, dan yang satu itu pun ketika diuji melalui laboratorium ya, umpamanya begitu, diuji kertasnya, tahunnya dan lain sebagainya, ternyata itu adalah pemalsuan ya. Ada upaya pemalsuan data daripada oknum-oknum tertentu ya, wallahu a'lam. Artinya informasi berdasarkan manuskrip inilah yang dipakai oleh kalangan Ba'alwi, yang kemudian menjadi bertahun-tahun berita ini, dan sampai kepada Ustadz Idrus Romli pun itu juga ya, data yang sama itu. Hanya saja data itu ternyata berasal dari manuskrip yang bermasalah, yang palsu itu. Intinya bahwa dari semua manuskrip yang tersedia itu tidak mengarah kepada Ba'alwi lah, begitu lebih kurangnya. Nanti ini lebih bagus atau lebih baik ditanya kepada kalangan Zuriya Wali Songo ya, yang sudah ada, mereka pun sudah ada lembaga mereka sendiri ya, dan akan lebih baik jika bertanya kepada mereka ya. Kemudian komentar yang lainnya, respon saya terhadap Idrus Romli tentang KNU-an ya, di mana beliau ini adalah NUGL. Jadi di sini saya ingin fokus dengan NUGL ini dulu. NU garis lurus. Ada mafhum yang ditunjukkan di sini ya, yaitu bahwa NU yang besar ini tidak lurus, bukan garis lurus, tidak melalui jalan yang lurus. Yang lurus itu hanyalah NUGL. Kan mafhumnya seperti itu yang bisa diambil dari kalimat seperti itu, dari judul, dari teks NUGL. Induknya, bapaknya tidak lurus, padahal itu sebenarnya bukan bapaknya, bukan juga ibunya, karena NUGL ini hanya mencangkokkan diri kepada NU yang besar ini, sama seperti kasus Ba'alwi di mana mencangkokkan Ubaidillah kepada Sayyid Ahmad bin Isa yang populer itu. NU ini populer, NU yang besar ini, kemudian dia buat NUGL, ini kan cuma mencangkokkan dan tidak pula diakui sebagai bagian daripada NU itu sendiri, bahkan mengganggu stabilitas daripada NU itu sendiri. Jadi NUGL ini mafhumnya mengatakan bahwa NU-nya Ustadz Idrus Romli itulah yang Islam yang sebenarnya, dan NU yang besar ini, yang mayoritas ini bukan Islam, tidak Islami dan seterusnya. Kan mafhumnya seperti itu. Maka di sini juga kita dapat memahami bahwa Ustadz Idrus Romli ini juga gagal paham tentang NU. Apa yang beliau gagal, apa yang beliau tidak pahami di sini? Yang pertama, beliau tidak memahami harokah daripada NU itu sendiri. Yang kedua, beliau tidak memahami atau gagal paham tentang cara berdakwahnya orang-orang di NU, di kalangan Nahdien, para kiai-kiai NU. Beliau gagal paham di situ. Gagal paham pula tentang PBNU, makanya nanti fatwanya kan tuh haram. Ya memang beliau ini terjemahan nasnya, cara membaca nasnya lebih tekstualitas ya, daripada kontekstual ya. Terlalu normatif lah, lebih kurang begitu. Sebenarnya tidak masalah kalau itu diamalkan sendiri atau bersama jamaahnya saja. Tetapi ketika itu menyangkut umat yang besar ini, umat yang banyak ini, di mana umat Islam tinggal hidup bersosial di Indonesia, di mana negara kesatuan Indonesia ini, di sana umat Islam tinggal berdampingan bersama kelompok-kelompok lainnya di dalam masyarakat, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Di dalamnya juga ada kelompok-kelompok agama yang lain. Ada agama Nasrani,
Kristen, ada agama Buddha, Hindu, Buddha. Di dalamnya juga ada, di dalam Islamnya sendiri ada kelompok-kelompok yang lainnya. Ada saudara kita Muhammadiyah, ada muncul kelompok Wahabi dan macam-macam kelompok lainnya. Ada kelompok Islam yang ekstrim yang bertujuan mendirikan khilafiyah dan seterusnya. Ada semi-semi khawarij dan seterusnya. Pokoknya berpaham ekstrim begitu. Nah, umat Islamnya kita ini kalangan Nahdiyin tinggal di negara yang seperti itu, heterogenitas, bineka tunggal ika. Ya. Jadi beliau ini gagal paham tentang NU, gagal paham tentang cara berdakwahnya para kiai-kiai yang ada di NU, termasuk juga di PBNU-nya, begitu. Sehingga kemudian mengatakan bahwa yang Islam itu ya mereka Ustaz Idrus ini dan NU yang besar ini tidak Islam. Yang lurus itu ya mereka. Yang tidak berada di dalam garis lurus itu alif lam mim, ya, umpamanya begitu. Ya mereka saja yang garis lurus, sedangkan NU yang besar ini tidak garis lurus. Itu kan mafhumnya, cuma dibiarkan ya. Ini namanya gagal paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisawadil a'zam." Kalian itu harus berada di kelompok yang paling banyak, mayoritas ulamanya. Kalau di Indonesia, kelompok yang mayoritas ulamanya banyak itu ya NU. Yang lainnya Muhammadiyah. Itu kan begitu. Jadi pilih saja NU atau Muhammadiyah, ya sudah itu saja, jangan membuat lagi haroka-haroka yang lain menggunakan nama NU tetapi gagal paham tentang NU, bahkan mengganggu stabilitas perjuangan pergerakan NU itu sendiri. Ini namanya gagal paham. Seharusnya membantu kiai-kiai yang ada di NU untuk mengembangkan dan membesarkan organisasinya, karena NU itulah kendaraan para kiai di dalam menyampaikan syariat Islam di Indonesia ini, bahkan luar negeri ya, begitu kan. Jangan membuat haroka-haroka, pergerakan-pergerakan menggunakan nama NU dan mengganggu stabilitas NU ya, silakan buat haroka-haroka Anda, tetapi janganlah menggunakan label NU seakan-akan Anda itu lurus, mampu meluruskan umat, padahal belum tentu mampu meluruskan umat. Apalagi cara membaca teks-teks nas-nasnya hanya bersifat normatif, tekstualitas, tidak melihat bagaimana kontekstualitasnya zaman sekarang ini. Nah, kadang seorang kiai terpaksa harus melewati suatu jalan, di mana jalan itu berlobang-lobang, mendaki pula lagi turun naik. Ya. Intinya jalan itu berbahaya. Akan tetapi tidak lagi tersedia ada jalan-jalan yang lain. Hanya ada jalan itu saja yang tersedia. Sementara sang kiai mendapatkan amanah untuk menyampaikan syariat Islam di ujung itu kepada umat yang berada di ujung itu. Karena itu ya jangan diharam-haramkan dulu. Ya. Biarkan kiainya menyampaikan melewati jalan itu ya, sampai ke ujung agar syariat itu dapat disampaikan. Masalah hatinya kiai hanya Allah yang tahu ya. Karena para kiai-kiai kita ini di dalam berdakwahnya sama ya, lebih kurang mengikuti pola-pola daripada pendahulu-pendahulu kita di Nusantara ini. Nah, terkadang seorang kiai harus memanjat pohon yang sangat tinggi, lagi berbahaya ya. Ya, jangan diharamkan dulu, karena sang kiai
mendapatkan amanah untuk mengambil sesuatu di atas pohon itu, yaitu buah yang manis ya, dari syariat Islam, di mana buah itu nanti akan dibawa turun dan diberikan kepada umat menjadi rahmat dan berkah, rahmatan lil alamin. Jangan diharam-haramkan dulu kalau sang kiai memanjat pohon yang tinggi itu. Masalah hatinya kiai hanya Allah yang tahu. Kita berhusnuzon. Andai pun sang kiai melakukan kesalahan, bisa dikritik melalui jalur yang tersedia. Jadi jangan membuat sesuatu yang tandingan-tandingan yang pada hakikatnya dapat mengganggu stabilitas daripada kendaraannya NU itu sendiri. Alaikum bisawadil a'zam yadullu ala ridallahi subhanahu wa ta'ala, yadullu ala al-haqqil mubin, supaya kita bisa menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa menemukan petunjuk kepada jalan yang hak yang sebenar-benarnya. Jadi syariat itu tidak mudah disampaikan kepada umat yang bermacam-macam. Misalnya begini, saya berikan perumpamaan. Ekonomi Islam, muamalah. Berwujudlah di Indonesia ini ada perbankan syariah, ada Baitul Mal wal Tamil, ada perbankan Islam hadir di Indonesia di antara perbankan konvensional yang lainnya ya. Itu semua tidak mendadak masuk begitu saja, tetapi melalui perjuangan-perjuangan. Diperkenalkan dulu melalui kampus-kampus Universitas Islam apa yang dimaksud dengan muamalah Islam, kemudian apa yang dimaksud dengan Baitul Mal wal Tamwil. Perlahan-perlahan dibuat dulu jurusannya, fakultasnya, masuklah kemudian pembahasan di berbagai masyarakat, organisasi Islam ya. Pada akhirnya sejak beberapa tahun yang lalu ya, muncullah perbankan Islam. Ada BNI Syariah, ada BCA Syariah kalau tidak salah begitu ya. Bermunculan. Walaupun sudah menggunakan kata-kata Islam, label-label nama Islam, umat Islam yang ada di Indonesia saja belum tentu semuanya mau memakai produk itu ya. Masih memakai bank yang lain. Itu contoh daripada yang berhubungan dengan syariat. Tentang NU ya, misalnya ketum kita menyampaikan beberapa waktu yang lalu, ojo minter-minteri kiai ya. walaupun itu dalam ranah politik ya, saya terjemahkan saja untuk umum ya. Di mana beliau menyampaikan ojo minter-minteri kiai. Apa yang sudah disampaikan dalam wujud kebijakan-kebijakan NU itu sudah dibahas masailkan, sudah dimusyawarahkan, sudah didiskusikan, sudah dibahas, sudah diijma ulamakan ya, para kiai NU, dan berwujudlah kebijakan-kebijakan NU, dan itu dilakukan semuanya berdasarkan syariat Islam. Jadi ojo minter-minteri kiai ya, maksudnya NU itu ya. Jadi kendaraannya NU jangan diganggu, nanti oleng ya, saudara-saudara. Itu yang saya pahami. Kiai-kiai kita di NU ini pembacaan teks nasnya ya seperti itu, canggih ya, mengikuti kontekstualitas sehingga Islam itu bisa masuk dan bisa diterima dan bisa diamalkan ya. Jangan membacanya seperti itu. Bahkan Ustaz Idrus Romli ini mungkin terlalu lama berdebat, berdiskusi ya dengan kalangan saudara kita Wahabi, akhirnya pun menjadi semi-semi Wahabi sekarang kan begitu ya. Cara baca nasnya mirip-mirip Wahabi, bedanya kalau Wahabi itu ya membid'ah-bid'ahkan ya, kalau ini tidak.
tidak membid'ah-bid'ahkan. Hanya saja ya kalau cara bacanya seperti itu kan ya mirip ya, jadi mirip. Atau memang beliau karakternya mudah seperti itu. Sekarang ketika membela Ba'alwi menjadi Ba'alwi begitu ya. Wallahu alam ya. Saudara-saudariku para sahabat yang berbahagia, sebelum saya menutup kajian saya pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah surah daripada Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq. Nanti kalau saya bacanya kurang fasih, harap dimaklumkan, karena lidah saya memang bukan lidahnya orang Arab, dan memang juga tidak begitu fasih di dalam mengucapkan teks-teks Arab, karena lidahnya lebih banyak berbahasa di luar bahasa Arab di dalam kesehari-harian, lebih banyak bahasa daerah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan metodologi yang sudah Allah ajarkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari 'alaq. Baca dengan ismu Rabbika, nama Tuhanmu, bukan nama syaitaniyah, bukan nama nafsu syahwat, bukan nama atas pembenaran sesuatu yang belum tentu benar, bukan nama kelompok-kelompok ataupun klan-klan tertentu, tetapi nama Tuhan yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah menciptakan al-insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari 'alaq. Khalaqal insan min 'alaq. Dari kata-kata al-insan ini saja juga melahirkan berbagai macam amanah ilmu. Ada humaniora, istilahnya kalau di jurusan apa itu di kampus. Ada psikologi kemanusiaan. Ada hubungan sosiologi masyarakat, ya, manusia, individu manusia. Ada bagaimana manusia itu cara-caranya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amanah-amanah ilmu di sana. Manusia inilah yang diciptakan oleh Allah min 'alaq, dari 'alaq. Kalau tafsiran ataupun terjemahan daripada Departemen Agama ya, segumpal darah. 'Alaq itu daripada segumpal darah. Dalam terjemahan ataupun tafsiran terkini, kata-kata 'alaq itu adalah embrio yang ada di dalam rahim ibu kita. Dari kata-kata 'alaq ini sendiri melahirkan ragam ilmu pengetahuan lagi, ragam amanah ilmu. Ada ilmu tentang hubungan suami istri yang kemudian lahirlah muncullah 'alaq ini di dalam rahim ibu kita. Ada amanah ilmu yang berkaitan dengan genetika dan seterusnya, macam-macam ilmu keluar dari 'alaq ini. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari 'alaq. 'Alaq ini yang ada di rahim ketika dia keluar nanti menjadi bayi yang menangis.
Ketika menjadi bayi ada amanah-amanah ilmu lagi. Ilmu bagaimana cara mengasuh bayi. Diberi nama bayi itu, anak itu kemudian ya. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nanti kalian, kita ini akan diseru, dipanggil pada hari kiamat bi asma'ikum, dengan namamu, wa asma'i abaikum, dengan binnya, nama bapaknya, wa asinu asma'akum, maka perbagusi nama kalian itu. Kalau yang cangkem elek bisa aja dia bertanya, bagaimana kalau nanti misalnya bayi itu dibuang oleh orang tua aslinya ataupun ibu bapaknya, yang kemudian bayi itu ditemukan oleh orang lain. Artinya bahwa bayi itu tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Iya, kalau kalian itu bisa membuat akta kelahiran, di mana kemudian dicantumkan binnya di sana, binnya yang sampai kepada zuriat daripada Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa buat akta kelahiran seperti itu. Akan tetapi Allah itu maha tahu, Allah maha mengetahui. Dia tahu namamu dan nama bapakmu yang kalian gak tahu itu. Kan begitu. Subhanallah. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Tahu, Allah maha tahu kelak. Jadi melahirkan lagi amanah-amanah ilmu. Ahabbul asma'i ilallah Abdullahi wa Abdurrahman, rawahu Muslim. Abdullah dan Abdurrahman, nama yang paling disukai, dicintai oleh Allah. Itu contoh amanah-amanah ilmu. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Baca sesuai aturan, baca sesuai kaidah-kaidah. Jangan melupakan dasar-dasar ilmu. Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan penanya, dengan pengetahuan Allah, dengan metodologi dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kaidah-kaidah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi jangan sok tahu, jangan gagal paham, dan jangan menjadi bodoh, kan begitu. Tetapi manusia itu memang ada yang keras kepala, ada yang gagal paham, ada yang sok tahu. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya serba berkecukupan, karena dia punya kekayaan umpamanya. Ketika dia mempunyai ilmu pengetahuan dan menjadi seorang ustadz ataupun yang sejenisnya, jadi mengabaikan banyak hal. Ketika melihat dirinya serba berkecukupan, cukup ilmunya, cukup duitnya, pokoknya soheh, pokoknya inilah taklid buta saja. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ini saja akan melahirkan beberapa amanah-amanah ilmu lagi.
ada ilmu thariqah, ilmu jalan menuju Tuhan, ilmu suluk salik, ilmu kesufian. Walaupun pada hakikatnya semua ilmu yang sudah Allah ajarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi adalah jalan menuju Allah apabila dilakukan dengan takwa. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Lidahnya kurang fasih ya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya Allah mengajarkan hambanya, bertanya kepada hambanya, melatih hambanya untuk cerdas. Tahukah kamu tentang orang-orang yang melarang orang yang sholat? Ketika seorang hamba melaksanakan sholat, ada orang yang melarangnya. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran? Allah melatih kecerdasan hambanya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu? Kita terjemahkanlah secara bebas karena berkaitan tentang nasab ba'wi. Ketika ada orang yang hendak meneliti dengan tujuan kebenaran, bukan bermaksud merendahkan nasab seseorang, tetapi di dalam rangka menjalankan amanah, mensucikan, membersihkan dari kelompok-kelompok orang yang ingin merusak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran? Dia meneliti sesuai kajian yang ada, langkah-langkah yang ada. Au amara bittaqwa, atau ketika dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ini faktanya, ini buktinya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau ada orang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan? Sudah diperlihatkan fakta-fakta, bukti-bukti yang nyata, dan fakta-fakta bukti-bukti itu dicari, ditelusuri mengikuti kaidah-kaidah yang sudah diajarkan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalau mendustakan kebenaran, Allah pun tahu. Allah Maha melihat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ancaman Allah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ancaman Allah di ubun-ubun. Baca sendiri aja lah terjemahannya. Falyad'u nadiyah. Biar mereka memanggil golongannya, memanggil para wali-walinya, orang-orang keramatnya, bahkan memanggil imam besarnya. Allah memotivasi supaya hambanya tetap di jalur yang ada, di jalur ilmu pengetahuan yang sudah Allah ajarkan. Jangan melenceng dari kaidah-kaidah yang sudah Allah ajarkan, tetap di situ. Bagaimana kalau ada yang menyerang, mempersekusi? Umpamanya begitu. Anda sedang berada di jalur yang benar, melakukan penelitian sesuai kaidah yang diajarkan ulama. Tidak apa-apa ada orang lain bahkan memanggil golongan-golongan yang ingin mempersekusi Anda.
wal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah untuk orang-orang yang mempersekusi Anda itu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah patuh kepadanya, kepada orang-orang yang ingin mempersekusi Anda, menakut-nakuti Anda, mengatakan Anda komunis, kafir. Tidak perlu, Anda tetap di jalurnya. Jangan takut dengan hal yang seperti itu. Wasjud, sujud, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud, kalau Anda yang ingin meneliti nasab alwi, wasjud dulu, normalisasikan diri Anda dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan dulu, bersihkan hati dan kolbu, bersihkan kolbunya dulu dan akalnya, hati dan pikirannya. Normalisasikan dulu itu dengan ismu rabbika, metodologi Allah. Bersihkan. Wasjud waqtarib. Kemudian baru melakukan pendekatan kepada Allah. Iktirabnya kalau dalam kajian ilmu nasab, ya ilmu nasab, kaidah-kaidah ilmu nasab ini untuk iktirab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ilmu-ilmu yang lainnya. Wasjud waqtarib. Wasjud, normalkan dirinya dulu. Jangan ada di situ mentalitas pembenaran saja. Hapus, di situ tidak ada nama-nama yang lain. Tidak ada nama kelompok ini, kelompok itu. Yang ada adalah namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Normalisasikan dulu yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtarib. Kemudian baru iktiraban, pendekatan. Pendekatannya menggunakan metodologi ilmu nasab. Iktirabnya dalam hal penelitian nasab, ya kaidah-kaidah ilmu nasab. Sebelum Anda melakukan penelitian, wasjud dulu, sujud dulu. Yang dalam bahasa saya, normalisasikan diri Anda dulu, husnuzonnya hilangkan dulu. Murni kepada Allah lillahi ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ismun Allah saja. Bukan nama syaitoniyah, bukan nama yang lainnya, bukan nama nafsu pembenaran, bukan nama kelompok ini kelompok itu. Yang ada hanyalah namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah Rasulnya yang akan dibersihkan daripada gangguan-gangguan yang lainnya. Wasjud di situ. Setelah dalam keadaan normal, bersih, kosong itu, sujud kepada Allah, baru nanti iktirab, lakukan pendekatan, mengenali kaidah-kaidah ilmu yang berhubungan. Berangkat lakukan penelitian supaya tidak gagal paham. Saudara-saudariku, para sahabat yang berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin saja banyak kesalahan di sana sini. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu huwa aqwamit thoriqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.